Assalamualaikum. Kali ini saya akan menceritakan kisah dari salah satu sahabat permata jiwa. Semoga dari cerita ini kalian dapat mengambil sebuah pelajaran berharga dari salah satu kisah sahabat permata jiwa. Selamat mendengarkan. Halo Mbak, saya ingin bercerita tentang permasalahan saya. Saya saat ini sedang berada di titik jenuh dalam rumah tangga saya. Rumah tangga saya yang dulunya seperti keluarga yang sempurna, kini telah sirna di pandangan saya. Saya memiliki satu orang anak. Fokus saya saat ini hanya bekerja dan menjaga anak. Saya tidak lagi peduli dengan suami saya. Perilaku ini mulai muncul sejak saya mengalami kejadian pahit dalam rumah saya. 8 bulan yang lalu, saya mengalami ujian yang sangat berat dalam rumah tangga saya. Saya harus menerima kenyataan bahwa suami saya berselingkuh dengan rekan kerjanya. Mengetahui hal itu membuat saya sangat sakit hati dan berat sekali untuk menjalani hidup sehari-hari. Sangat berat. Saat saya mengetahui hal itu, saya menangis. Badan saya langsung lemas seketika dan tidak tahu harus berbuat apa. Saya sangat bingung harus bertindak seperti apa kepada suami. Selama 2 tahun pernikahan, permasalahan rumah tangga kami hampir tidak ada. Kami benar-benar saling menjaga perasaan. Namun ternyata di balik manisnya tingkah laku suami saya, ada perempuan manis yang sedang bersamanya. Saya mencoba untuk tetap tenang dan belajar menerima kenyataan. Saya berpikir mungkin ada yang salah dengan diri saya, sehingga suami saya berselingkuh. Saya mencoba untuk menyelesaikan masalah ini dengan suami. Saya mengajak suami untuk membahas masalah ini dengan cara yang tenang. Namun, yang terjadi adalah suami saya membentak saya. Ia memaki-maki saya karena ia tidak terima dituduh berselingkuh. Kata-kata kotor pun juga keluar dari ucapannya. Saya sangat kaget dengan respon dia yang tidak pernah seperti itu sebelumnya. Saya mengetahui perselingkuhan suami dari chat dan info dari rekan kerjanya yang lain. Saya merasa aneh dengan komunikasi suami saya dengan wanita itu. Setiap hari ia chat-chatan dan saling memberi semangat. Sehingga saya akhirnya berniat untuk mencari tahu kedekatan suami saya dengan wanita itu. Ternyata betul dugaan saya. Suami saya sering makan berdua saat waktu istirahat. Selain itu, suami saya juga setiap hari pulang kerja bersama wanita itu. Saya punya bukti chat dan foto mereka berdua saat sedang makan bersama di waktu istirahat jam kerja. Dari bukti tersebut, suami saya sangat marah dan membanting HP saya hingga rusak. Hati saya sangat sakit. Yang awalnya perasaan saya mulai tenang, malah kembali terguncang karena bentakan, makian, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut suami saya. Bukti perselingkuhannya juga hilang begitu saja karena HP saya dibanting. Saya hanya bisa menangis saat itu. Anak saya datang memeluk saya dan mencoba menenangkan saya. Namun lagi-lagi, saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Suami saya pergi meninggalkan saya dan anak saya. Rumah seketika hening dan tidak ada komunikasi serta interaksi satu sama lain. Beberapa jam kemudian, suami kembali menghampiri saya dan meminta maaf karena telah berkata kasar dan berperilaku kasar kepada saya. Ia mencoba memeluk saya, namun saya sangat tidak ingin disentuh olehnya.
Hati saya masih sakit dan belum bisa menerima perbuatannya. Setiap hari, suami saya mencoba mengambil hati saya dan terus meminta maaf. Ia berjanji untuk tidak berkomunikasi lagi dengan wanita itu agar saya percaya dengan dia. Saya pun pada akhirnya mencoba untuk memaafkan dia dan meminta dia untuk berjanji agar tidak berselingkuh lagi. Suami saya pun berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya dan berupaya untuk tetap memberikan perhatian penuh kepada saya dan anak saya. Lalu, 1 bulan berjalan, saya tidak melepas dan mempercayai suami saya begitu saja. Saya masih terus memantaunya karena mereka masih satu pekerjaan. Setelah saya selidiki, ternyata suami saya berbohong. Dia masih berhubungan dengan wanita itu. Amarah saya memuncak dong. Hingga akhirnya saya memberitahu suami si wanita itu. Suami si wanita tentu sangat marah dan menggila. Suami si wanita itu ingin melaporkan istrinya dan suami saya ke polisi. Dan tibalah kami berakhir di kantor polisi. Namun kepolisian tentu menolak laporan suami wanita itu. Karena menurut penjelasan polisi ini tidak ada hukum perselingkuhan. Yang ada hanya hukum persinahan. Saat di kantor polisi, saya berusaha untuk membela suami saya dengan meyakinkan polisi itu bahwa suami saya tidak berzinah. Saya saat itu terus membela suami saya karena saya mengingat masa depan anak saya seperti apa jika ayahnya masuk ke dalam penjara. Beberapa hari setelah saya memberitahu suami wanita itu, suami saya tiba-tiba marah ke saya karena saya telah mengadu domba ke suami selingkuhannya. Saya ditampar, saya dipukul, saya dibentak. Emosi suami saya memuncak dan saya pun tidak bisa melawan. Lagi-lagi, badan saya lemas tidak berdaya. Yang saya rasa hanya rasa sakit hati dan hanya bisa menangis saat itu. Anak saya juga hanya bisa menangis dan tidak berani menolong saya karena ia melihat saya dipukul. Saat itu saya tidak melaporkan perbuatan suami saya ke kantor polisi. Karena saya sangat takut jika nanti ia dipenjara. Yang saya lakukan hanya menceritakan kejadian tersebut ke saudara saya. Namun, saya melarang saudara saya untuk ikut campur dalam rumah tangga saya. Saya hanya ingin didengarkan agar perasaan saya jauh lebih tenang. Setelah kejadian KDRT itu, saya benar-benar depresi. Saya sedih setiap hari, tidak bisa tidur hingga 3 hari. Nafsu makan saya benar-benar hampir tidak ada. Saya hanya makan 1 kali sehari dan malas ngapa-ngapain. Kerjaan saya melamun dan terus merasa bersalah dengan segala keputusan yang saya lakukan. Di kepala saya, kenapa sih saya melapor? Kenapa sih saya ini, saya itu? Banyak hal yang mengganggu pikiran saya saat itu. Rasanya hanya ingin mati saja. Saya berpikir dengan mengakhiri hidup, masalah saya akan selesai. Namun, setiap kali saya ingin mencoba untuk bunuh diri, saya selalu mengingat anak saya. Jika saya mati, yang menemani, menjaga, dan membesarkan dia siapa? Saya tidak tega meninggalkan anak saya. Saat saya mengalami masa depresi, saya tinggal di rumah saudara saya bersama anak saya. Semakin hari, saya terus berusaha untuk kembali membaik dengan terus memikirkan anak saya yang masih membutuhkan kedua orang tuanya, terutama ibunya. Setelah beberapa minggu, akhirnya kondisi saya kembali membaik
dan saya tetap mencoba untuk menjadi ibu dan istri yang baik. Saya mencoba untuk tidak overthinking lagi. Namun ternyata saya kembali diuji. Awalnya saya hanya meyakini bahwa perselingkuhan itu hanya sebatas kenyamanan yang didapatkan saat di tempat kerja, seperti saling support karena sangat sering bekerja berdua. Namun Allah Maha segalanya. Saya diberi petunjuk dengan memperlihatkan saya kejadian yang sebenarnya. Pada bulan Maret, saya teringat di mana suami saya bilang ada tugas yang mengharuskan ia menginap untuk kegiatan kantornya. Saya pun penasaran dan ingin memastikan apakah benar ia bersama rekan kerjanya yang dimaksud. Saya pun mendatangi bapak yang dimaksud suami saya. Saya pun bertanya, apakah tanggal tersebut ada pelatihan atau kegiatan kantor yang mengharuskan ia menginap. Dan semua jawaban bapak itu mengatakan tidak. Akhirnya saya pun tahu bahwa suami saya bermalam dengan wanita itu. Saya berhasil mendapatkan bukti chat 2 hari setelah suami saya menginap dengan wanita itu. Isi chat suami berupa pembicaraan untuk janjian dengan wanita itu di sebuah hotel tepat pada tanggal yang disebutkan suami saya saat meminta izin. Saat mengetahui hal itu, saya marah sejadi-jadinya. Emosi saya meledak dan segera mendatangi wanita itu. Saat saya bertemu wanita itu, saya mengancam akan memberitahu kembali suaminya tentang semua ini jika ia tidak jujur dan mengakui kesalahannya. Wanita itu kemudian jujur kepada saya bahwa ia menjadi selingkuhan suami saya, dan saya pun kemudian meninggalkan wanita itu untuk segera mendaftarkan diri ke pengadilan agama untuk melakukan proses perceraian. Jadi, para pendengar, singkat cerita, kasus ini sudah sampai ke pengadilan dan salah satu sahabat permata jiwa ini sudah berani untuk membela diri dan mengambil keputusan yang terbaik untuk dirinya dan anaknya. Keputusan yang ia ambil ini mungkin jalan yang terbaik untuk kebahagiaannya di masa depan. Ada beberapa orang yang sering merasa takut untuk melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan karena memikirkan anak-anak mereka. Mereka takut jika suaminya dilaporkan ke polisi, maka masa depan anak mereka bisa hancur sehingga mereka rela untuk terus disakiti agar dapat mempertahankan rumah tangganya. Jika terdapat pengkhianatan dalam rumah tangga, ada baiknya diselesaikan secara baik-baik dengan mengkomunikasikan bersama suami atau istri dengan lebih tenang. Namun, jika salah satunya tidak bisa menyelesaikan masalah dengan tenang, seperti memaki, berkata kasar, mengancam, bahkan melakukan kekerasan fisik seperti memukul, maka segera laporkan perilaku itu kepada pihak yang berwajib atau meminta pertolongan kepada kerabat, dan bisa juga mengadukan perbuatan tersebut kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan agar kamu segera mendapatkan perlindungan. Kekerasan dalam rumah tangga biasanya tidak terjadi hanya sekali. Biasanya mulai dari kekerasan verbal, kemudian menuju ke kekerasan fisik yang dapat dilakukan berulang kali setiap ada masalah. Jika mental kalian terganggu karena tidak sanggup menjalani berbagai cobaan yang ada dan menunjukkan gejala yang tidak seperti biasanya, seperti menangis setiap hari, nafsu makan dan pola tidur yang berubah, sering overthinking, ada baiknya jangan memendam masalah sendiri. Segera bercerita kepada orang yang kamu percaya atau segera berkonsultasi dengan psikolog agar beban kamu
yang kamu pikul saat ini sedikit lebih ringan dengan melepaskan emosi negatif yang ada. Sekian cerita kali ini dari salah satu sahabat Permata Jiwa. Terima kasih telah mendengarkan, dan semoga kalian tidak merasakan apa yang dirasakan oleh sahabat kita ini.